Salam jas merah. Berjumpa kembali dengan saya Pak Leo Siotang dalam pembelajaran sejarah di channel YouTube saya Memang Guru Sejarah. Hari ini kita akan memulai pertemuan di kelas 12 Sejarah Peminatan. Materi yang pertama adalah respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Baik, materi ini ya adalah materi kelanjutan dari materi kita pada kelas 11, yaitu materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, bagaimanakah respon daripada dunia internasional terhadap kemerdekaan yang sudah dicapai oleh Indonesia? Ada dua respon. Yang pertama adalah bagaimana negara-negara yang mendukung. Siapa-siapa saja yang negara mendukung? Ada Mesir, India, Australia, Palestina, ya, ada juga Vatikan. Sedangkan yang menolak untuk kemerdekaan Indonesia adalah Belanda. Baik, yang pertama adalah negara Mesir. Kenapa negara Mesir mendukung kedaulatan Indonesia? Yang pertama, itu karena persamaan agama. Yang kedua, senasib sepenanggungan. Lalu yang ketiga, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Mesir. Lalu bagaimana bentuk dukungan dari negara Mesir terhadap Indonesia? Pada 22 Maret 1946, Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Lalu pada 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan Indonesia yang ditandatangani oleh Agus Salim dan Mesir yang diwakili oleh Fahmi Nursi Pasha itu dilakukan. Sedangkan dalam pengakuan secara de jure, ya, didirikan KBRI. Ya, KBRI ini adalah semacam perwakilan, ya. Lalu yang ketiga, Mesir mendorong Liga Arab. Lalu yang terakhir, pemboikotan para buruh di pelabuhan Port Said dan juga terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Lalu berikutnya adalah pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Yaitu adalah langkah yang dilakukan oleh Mesir untuk mendukung kedaulatan Indonesia. Yang berikutnya adalah India, ya. Ya, latar belakangnya adalah karena awalnya India dibantu oleh Indonesia dalam pengiriman 500.000 ton beras. Yang ketika itu India sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris, ya. Jadi India itu pernah kita bantu sampai 500.000 ton beras, ya. Lalu apa saja bentuk dukungannya? Ya, mereka membawa masalah masuknya kembali Belanda ke Indonesia ke Dewan Keamanan PBB, ya. Itu adalah langkah yang dilakukan oleh India untuk mendukung kedaulatan Indonesia. Berikutnya ada Australia. Kenapa? Atau latar belakangnya adalah karena kedekatan wilayah geografis, ya, sangat dekat dengan Indonesia. Lalu yang kedua adalah pemerintah Australia waktu itu dikuasai oleh Partai Buruh. Lalu selanjutnya adalah bentuk dukungannya itu adalah peristiwa The Black Armada, ya. Ini adalah peristiwa yang terjadi untuk mendukung kedaulatan daripada Indonesia. Lalu bentuk dukungan selanjutnya adalah mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua. Lalu yang terakhir adalah Australia memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia. Jadi banyak sekali yang difasilitasi atau diongkosi oleh Australia, ya. Ketika itu banyak tawanan perang yang ditahan, ya. Oke, ini yang paling sensasional adalah Australia mengirimkan delegasinya di Komisi 3 Negara. Materi kelas 2 sudah kita bahas, namanya adalah Richard Kirby. Lalu yang selanjutnya adalah mendesak agar segera Belanda angkat kaki dari Indonesia. Oke, negara selanjutnya mendukung adalah Palestina. Ini diwakili oleh Sheikh Muhammad Amin Al-Husseini, ya. 6 September 1944, ya, disiarkan ucapan selamat dari beliau ke seluruh dunia, ya, bertepatan dengan pengakuan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia.
ya. Lalu yang kelima adalah negara Vatikan. Negara Vatikan adalah negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, dan Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap arah politik dunia, khususnya bagi negara-negara sekutu seperti Amerika dan Inggris, karena Vatikan adalah sentral dari agama Katolik di Eropa, bukan hanya di Eropa ya, di dunia juga ya. Vatikan adalah sebagai sentral ya. Jadi untuk kedua negara ini yang 4 dan 5 ini adalah negara yang menjadi mayoritas ya. Oke, kita masuk ke negara yang menolak ya. Tentu saja negara yang menolak adalah Belanda ya. Setelah kekalahan Jepang oleh sekutu, Belanda yang termasuk sekutu merasa berhak kembali untuk menjajah Indonesia. Jadi Belanda ini kan sekutu menang dari Perang Dunia, maka dia beranggapan untuk bisa lagi masuk ke Indonesia seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Belanda? Ya, dia pertama membentuk Nica, lalu yang kedua membentuk negara boneka, lalu yang ketiga membebaskan para interniran. Ya, maksudnya para interniran ini adalah para tawanan di Jepang, tawanan pada masa pemerintahan Jepang yang dimasukkan ke dalam penjara. Lalu yang keempat adalah melaksanakan agresi militer Belanda yang pertama dan juga melaksanakan agresi militer Belanda yang kedua. Pada intinya ya, Belanda nanti akan mengakui kedaulatan Indonesia itu setelah adanya konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya ya, bagaimana peranan PBB dalam menyikapi permasalahan antara Indonesia dan juga Belanda? Yang pertama, PBB membuat resolusi gencatan senjata. Ya, jadi PBB mengusulkan agar kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata. Yang kedua, menjadi penengah dalam permasalahan Indonesia dan juga Belanda. Ya. Yang ketiga, membentuk Komisi Tiga Negara pasca agresi militer Belanda I yang diwakili nanti oleh Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Membentuk UNCI pasca militer Belanda kedua. UNCI ini adalah pengganti daripada Komisi Tiga Negara. Di Indonesia, di PBB, Indonesia mengutus LM Palar menjadi wakil tetap. Palar berperan besar memperjuangkan agar Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Ia pun berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Itu adalah sejarah Indonesia masuk ke dalam keanggotaan PBB. Baik, yang selanjutnya adalah ini dia ya, foto daripada Perdana Menteri kita sedang menandatangani. Lalu ini adalah tokoh-tokoh daripada India ya, yang mendukung kedaulatan Indonesia ya. Oke, ini adalah kapal yang diboikot di Australia, aksi ya di Australia yang mendukung kedaulatan Indonesia. Ini adalah foto agresi militer Belanda yang pertama. Ini foto-foto selfie, bukan selfie ya, wifi mereka. Nah, ini dia foto-fotonya yang mereka laksanakan untuk menyerang kembali Indonesia. Padahal Indonesia udah merdeka nih ya. Ini adalah tawanan ya, ditangkap mungkin mereka. Oke, ini adalah puncaknya konferensi Meja Bundar. Oke, itu dia untuk pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi siswa kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga COVID-19 segera berlalu, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan salam jas merah.